Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bincang Sehat RSSA. Untuk memperingati Hari Jantung Sedunia, kali ini di acara podcast kita, podcast PKRS, sudah kedatangan tamu di studio PKRS. Ada Dr. Ardanis Ramadanti, spesialis anak. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Iya, dan kali ini Dr. Ardanis akan memberikan informasi kepada kita seputar penyakit jantung ya dok ya, terutama penyakit jantung bawaan pada anak ya dok, karena dokter kan spesialis anak ya dok. Dan juga ada narasumber kita juga ada Ibu Yuliana. Selamat datang Ibu. Makasih, Ibu Yuliana merupakan seorang ibu yang memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan ya Ibu Yuliana ya. Nanti akan kita dengarkan perjuangan seorang ibu yang memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan. Monggo dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin kita perlu tahu ya sebenarnya penyakit jantung bawaan ini apa. Mungkin banyak orang yang masih belum kenal ya istilahnya, karena kok apa sih istilahnya penyakit jantung bawaan atau PJB itu biasanya sih disingkatnya seperti itu. Jadi kita perlu ketahui penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan anatomi atau kelainan struktur pada jantung ataupun pembuluh darah jantung yang ada sejak lahir. Jadi perlu ditanda garis bawah, yaitu adalah sejak lahir. Akhirnya makanya itu dikenal dengan bawaan. Nah, apa saja bentuk kelainan dari penyakit jantung bawaan ini? Bisa satu, mungkin ada lubang atau namanya defek gitu. Jadi lubang pada sekat jantung. Bisa juga mungkin terjadi kelainan pada bagian katup jantung. Jadi katupnya mungkin sempit ataupun dia malah tidak terbentuk. Kemudian bisa juga ada kelainan pembuluh darah jantung itu baik yang masuk ataupun yang keluar ternyata dia mengalami kelainan sehingga terjadi perubahan dari aliran dari darah jantung gitu. Untuk prevalensinya sebenarnya kenapa sih kok penting? Karena sebenarnya penyakit jantung bawaan ini merupakan salah satu kelainan terbanyak di antara kelainan bawaan lainnya. Itu yang bikin kenapa kok ini perlu diwaspadai. Karena ternyata dari semua kelainan penyakit jantung bawaan itu menduduki peringkat atas ternyata untuk jenis kelainan ini. Prevalensinya bisa sekitar 8 dibandingkan 1000 kelainan hidup itu. Gitu ya. Nah itu kadang kan seorang ibu hamil itu kan jumlahnya banyak ya dok ya. Tiap hari itu kan pasti ada yang melahirkan anak ini. Nah itu apakah sudah ditemukan sebab-sebab seorang ibu itu bisa melahirkan kok anaknya ini bisa-bisa punya penyakit jantung bawaan? Itu tuh ada penyebabnya atau karena si ibunya ini pola makan atau pola hidupnya atau apa gitu dokter? Ya. Kalau misalnya ditanya ya, apa sebenarnya penyebab penyakit jantung bawaan ini? Nah, ini kita jawabannya hanya bisa bilangnya multifaktorial. Artinya penyebabnya itu sebenarnya ada banyak. Bisa mungkin, jadi ada beberapa kemungkinan. Memang terutama biasanya memang karena satu kan pembentukan organ tubuh yang penting itu biasanya pada trimester pertama kehamilan. Jadi memang itu kuncinya. Di mana ibu hamil itu biasanya harus memperhatikan seperti pola makan atau nutrisi, kemudian sering misalnya harus memperhatikan, harus melakukan screening, misalnya kayak ada infeksi-infeksi tertentu yang menyebabkan dia rentan untuk terjadi penyakit jantung bawaan, misalnya infeksi TORCH istilahnya. Jadi kemudian berikutnya apabila kan ini diduga juga karena genetik, jadi ada faktor genetik yang bisa mempengaruhi untuk ibu hamil ini bisa melahirkan anak dengan penyakit jantung bawaan. Nah, faktor genetik ini biasanya kalau ada misalnya orang tua, ada yang ternyata orang tuanya penderita penyakit jantung bawaan, atau ada saudara kandungnya ternyata menderita penyakit jantung bawaan. Jika orang tua dari anak itu menderita penyakit jantung bawaan, itu dianggap resikonya untuk anak menjadi penyakit jantung bawaan itu lebih tinggi, sekitar 3-4 kali. Jadi perlu waspada. Kemudian bisa juga obat-obatan. Pada saat ibu hamil mungkin mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya mohon maaf obat anti kejang seperti itu, misalnya seperti asam valproat, kemudian obat-obat antidepresan, itu bisa meningkatkan resiko anak bisa penyakit jantung bawaan. Selain itu yang paling penting ini kunci penting, biasanya sering terlupa dan sering terabaikan, faktor lingkungan. Kadang-kadang ada paparan rokok, paparan radiasi seperti itu bisa menyebabkan anak rentan atau berisiko. Kadang-kadang tidak menyadari, tapi sebenarnya paparan rokok pun bisa menyebabkan anak menjadi rentan untuk lahir menjadi penyakit jantung bawaan. Jadi perlu waspada juga. Dan
kalau sudah seorang ibu melahirkan anak dengan penyakit jantung bawaan, padahal seorang ibu ini sudah merasa nutrisi saya sudah banyak gitu ya. Apalagi Ibu Yuliana kan merasanya selama kehamilan kan baik-baik saja ya Bu ya. Jadi kan merasanya sudah periksa ke dokter rutin, minum makan obat vitamin dari dokter juga rutin, dan nutrisinya juga udah cukup. Tapi anak kok seperti ini, Mama gitu ya Bu Yuliana. Itu tuh Ibu Yuliana pernah nggak bertanya kenapa ya kok anak saya seperti ini gitu, gimana Bu? Pastinya pernah Mbak sih ya. Pastinya pernah. Cuma memang kalau yang dari saya, memang saya pada waktu kehamilan itu saya mengalami hiperemesis. Jadi di trimester awal itu memang saya mual muntahnya itu luar biasa. Jadi asupan nutrisinya sih saya merasanya kurang. Tapi terlebih lagi saya merasa itu kan jalan hidup ya Mbak. Ada banyak juga orang yang hiperemesis tapi anaknya baik-baik saja. Jadi kalau saya menyalahkan diri saya sendiri, nanti saya jadi nggak move on untuk membenahi yang ada kan. Jadi ya sudahlah, mungkin itu salah satu faktor, makanya saya kalau disuruh flashback bisa jadi karena itu juga. Apalagi kan lingkungan perokok tadi, kebetulan di keluarga memang ada yang merokok. Terus kalau seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dengan penyakit jantung bawaan, kemungkinan untuk anak ini hidup normal atau hidup seperti anak sehat lainnya itu kemungkinannya ada berapa persen, dokter? Ya, sebenarnya ini kalau ditanya misalnya hidup normal dan enggak, sebenarnya kan ini penyakit jantung bawaan itu kan macamnya banyak ya Bu. Jadinya ada yang cuma tunggal asal, jadi tadi misalnya lubangnya ada lubang pada serambi atau lubang pada sekat serambi atau sekat bilik misalnya seperti itu. Ada juga yang sifatnya kompleks atau bisa jadi sejak bayi lahir dia sudah kelainannya berat, yaitu yang bergantung dari sini sebenarnya derajat keparahan atau kompleksitas dari penyakit jantung bawaan sendiri. Kalau misalnya cuma mungkin bagi beberapa kan memang kadang-kadang gejalanya nggak secara signifikan, kadang-kadang justru saya kok nggak tahu ya dok anak saya penyakit jantung bawaan, sudah besar tiba-tiba baru tahu kalau jalan-jalan tiba-tiba kok kayak ngos-ngosan, dia sering lelah, bikin gitu. Itu bisa juga untuk dikontrol, itu biasanya dari berat badan juga, karena memang yang paling sering ya kalau misalnya gejalanya dia misalnya nggak sampai biru, kan ada yang penyakit jantung bawaan biru, dia kadang-kadang berat badannya sulit naik aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak normal, kalau untuk yang penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau non cyanotik istilahnya ya, atau dia misalnya kelainannya tunggal saja itu ya mungkin bisa terjadi gangguan pertumbuhan perkembangan memang, tapi bisa sebenarnya kalau jika tetap dikontrol dengan baik. Maksudnya dia harus melihat, istilahnya ibunya harus tetap aware, memantau pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya salah satunya dengan kita kan sudah punya buku KIA, selalu dibekali buku KIA, jadinya kita lihat apakah pertumbuhan anak saya sudah sesuai dengan grafik, ataukah perkembangan anak saya sesuai dengan grafik. Sebenarnya bisa saja gitu. Jadi bisa saja, cuma memang ada kecenderungan gejala penyakit jantung bawaan itu menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan memang gitu. Jadi cuma ibunya jika sudah bisa menyadari dan mungkin saya punya semangat, saya punya ambisi dan saya akan lebih aware untuk memantau, insya Allah ya mungkin bisa kita kontrol lah. Saya pertumbuhan perkembangannya bisa seperti anak normal. Apalagi misalnya jika dia dikontrol dengan obat-obatan, mungkin kan tanda gagal jantung nih yang paling sering terjadi pada penyakit jantung bawaan. Kita kontrol dengan obat, harapannya dia juga akan membantu untuk supaya gejalanya tidak terlalu berat atau komplikasinya tidak terlalu berat nantinya gitu. Ya. Kalau ini kembali ke Bu Yuliana, saya panggil Mbak Yuliana aja ya Mbak ya. Iya. Terus Mbak Yuliana itu setelah mengetahui anaknya terdiagnosa penyakit jantung bawaan, itu mengetahuinya itu pas anak baru dilahirkan atau butuh berapa waktu untuk Mbak Yuliana menyadari bahwa oh ternyata anak saya ini punya kelainan gitu, kayak gitu, itu gimana Mbak? Iya, jadi awal mulanya saya tahu kalau anak saya ternyata terdiagnosa PJB itu ceritanya gini, kita kan ibu ya, ibu itu pasti merasakan ada yang beda. Ya, kok ya qadarullah ya kalau di Islam itu. Saya pada waktu hamil itu dokter kan langganan majalah Bunda gitu ya. Jadi saya menemukan ada beberapa gejala itu yang kok ini mirip penyakit jantung bawaan ya, gitu loh. Kayak dikasih semacam sinyalnya. Pada waktu saya kan dia ASI full ASI karena saya nggak bekerja waktu itu Mbak ASI. Jadi dia itu setiap kali menaikkan itu kayak kecapean, kayak ngos-ngosan. Jadi dia tarik nafas, kemudian kayak dia susah. Nah, tidurnya gelisah itu selama 3 bulan. Saya sampai berpikir, ini kenapa rewel ya gitu.
Akhirnya saya bawa kayak nggak bisa nyenyak gitu nggak ya? bisa nyenyak, setiap iya. belakangan terus dia itu kok ini ya berat badannya itu kurang dokter. Iya. Kan kita kan yang paling itu kelihatan paling ya. kelihatan berat badannya kurang. Akhirnya saya bawa ke dokter Sumarto. Iya. Jadi dari dokter Sumarto langsung, karena mungkin ini ya kan beliau kan kalau kita ke puskesmas kontrol biasa mungkin kan nggak lengkap ya. Iya. Kalau ke dokter akhirnya kurang langsung dengar bahwa ada bising, ada suara bising jantung. Jadi saya langsung dirujuklah ke dokter ini pada waktu itu. Oh, jadi memang belum bisa dikatakan belum terlambat ya dokter ya? Sekitar usia berapa 3 bulan. Ya. Tapi sebenarnya alangkah baiknya lebih dini lagi atau bagaimana dokter? Sebaiknya kalau misalnya kita kan ini ya, kita ada istilahnya itu 3 tetralogi terlambat gitu. Jangan sampai itu terjadi intinya gitu. Terlambat ini dalam arti apa? 1, terlambat diketahui orang tua. 2, terlambat didiagnosis. 3, terlambat dirujuk. Yang 4 itu maksudnya terlambat dilakukan tata laksana. Sebaiknya memang penyakit jantung bawaan itu ya sedini mungkin kita ketahui, sedini mungkin kita tata laksana dan diagnosis dan tata laksana, itu semakin baik intinya gitu. Kalau misalnya pada kasus yang PJB kritis, soalnya misalnya contoh, jadi PJB kritis itu adalah penyakit jantung bawaan yang dia butuh tata laksana segera atau intervensi pada tahun pertama kehidupan. Tapi intinya itu memang peran orang tua itu penting sekali ya dokter ya untuk kesembuhan si anak ini. Sangat penting, sangat penting. Dan itu kalau untuk kasus seperti ini, apakah anak itu harus seumur hidup mengkonsumsi obat? Nah ini ya, kalau itu kan kaitannya pertanyaannya dengan apakah sebenarnya penyakit jantung bawaan itu bisa disembuhkan? Pertanyaannya itu dulu, kan gitu. Kalau misalnya nggak bisa sembuh, otomatis kan harus minum obat terus-terusan. Mungkin mikirnya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk saat ini ya, hampir seluruh jenis penyakit jantung bawaan itu memang bisa disembuhkan. Istilahnya bisa ditata laksana intinya gitu. Cuma mungkin beberapa untuk penyakit jantung bawaan yang sifatnya kompleks tadi ya, itu memang mungkin butuh intervensi, istilahnya tindakannya berulang-ulang. Mungkin tidak hanya satu prosedur saja. Kemudian kalau ada pertanyaan, terus apakah harus konsumsi obat-obat berlebihan? Apa terus-terusan intinya gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya penyakit jantung bawaan itu konsumsi obat yang butuh kita perlukan biasanya untuk mengatasi gagal jantung, atau kalau pada kondisi yang biru biasanya untuk supaya dia terjadi serangan birunya itu lebih jarang intinya gitu. Tapi kalau itu sudah dikoreksi, misalnya seperti kasusnya di mungkin putranya Mbak Juliana dengan apa? OVSD, misalnya situ ada lubang gitu. Apabila kita lakukan intervensi misalnya dengan penutupan, kita sudah tutup lubang itu, maka harapannya dia juga ini gagal jantungnya dia akan membaik. Jadi obat-obatan untuk mengontrol gagal jantung kalau sudah tertutup juga insya Allah dia akan nanti kita kurangi, lama-lama kita turunkan, bisa lepas dari obat, harapannya memang fungsi jantung bisa kembali normal. Mungkin tetap harus meminum obat sementara untuk supaya tidak terjadi ini ya, gumpalan pembuluh darah yang ada di bagian alatnya untuk menutup, misalnya seperti itu kalau ditutupnya seperti itu. Jadi memang inti semuanya itu memang kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati Ya, sebenarnya. mungkin pesan saya tambah satu lagi, jangan lupa juga bagi semua anak, apalagi dengan anak yang sudah terdiagnosis pun dengan penyakit jantung, jangan lupa imunisasi. Mungkin itu karena penting. Jadi imunisasi harus lengkap, imunisasi tambahan kalau perlu juga tetap harus dipenuhi ya. Mungkin seperti influenza, kemudian pneumokokus itu juga penting karena untuk mencegah supaya tidak terjadi pneumonia atau infeksi saluran nafas yang berat. Jadinya tetap harus penuhi imunisasi secara lengkap. Saya juga ada teman Mbak Asih, buat orang tua yang putranya terdiagnosa itu, apalagi sudah tahu, maksudnya lebih baik kata dokter sejak dini sudah jangan kemana-mana selain ke medis, itu aja. Jangan kemana-mana selain ke medis. Tangan yang tepat di orang yang tepat, ilmu yang tepat sudah. Dan kalau orang tua sebenarnya kalau semakin sering untuk ke medis, ketemu sesama yang punya kasus yang sama, itu kan saling menguatkan ya dokter ya. Jadi punya ilmunya sendiri, pengalaman sendiri, berbagi, akhirnya saling menguatkan, akhirnya bisa tahu, oh iya, kayak ternyata bukan saya sendirian yang seperti ini, masih banyak di luar sana, akhirnya berjuang bersama-sama. Ya, terima kasih Dr. Ardanis, Mbak Juliana atas informasinya yang semoga bermanfaat bagi kita semua seputaran penyakit jantung bawaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.